Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diperpanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di sebuah desa terpencil di kaki pegunungan yang asri, hiduplah seorang ibu bernama Ningsih. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang terbuat dari bambu dan beratapkan ijuk. Di tengah hamparan sawah yang hijau, kehidupannya sederhana tetapi penuh dengan kebahagiaan, karena Ningsih memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Tio. Ningsih adalah seorang ibu yang gigih dan penuh kasih sayang. Setiap pagi dia bangun saat fajar menyingsing. Langkahnya ringan melangkah ke dapur kecil di pojok rumahnya. Dapur itu sederhana, dengan tungku perapian berlapis kotoran hitam yang menyala setiap pagi untuk memasak nasi dan sayur-sayuran segar dari kebun belakang rumahnya. Saat memasak, Ningsih selalu bernyanyi. Suaranya merdu, mengalun dalam lagu-lagu Jawa klasik yang dia pelajari dari ibunya. Lagu-lagu itu mengingatkannya pada masa kecilnya yang penuh kebahagiaan di desa itu. Meskipun hidupnya sederhana, namun dia selalu mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Setelah memasak, Ningsih akan menyajikan sarapan untuk Tio. Mereka akan duduk bersama di meja kecil di sudut ruangan tamu, menikmati makanan pagi sambil bercanda dan bercerita. Tio akan bercerita tentang pekerjaannya di kota besar, dan Ningsih akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan bangga pada anaknya. Setelah sarapan, Tio bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Ningsih selalu menyiapkan bekal makan siang untuk Tio dengan penuh kasih sayang. Dia akan mengemas makanan itu dengan rapi dalam sebuah tupperware dan memberikan bekal itu kepada Tio sambil memberikan doa dan ciuman. Setelah Tio pergi, Ningsih akan membersihkan rumah. Dia rajin menyapu lantai, mengelap debu, dan mencuci piring. Meskipun pekerjaannya melelahkan, namun dia melakukannya dengan senang hati, karena itu adalah bentuk cinta dan pengabdian kepada keluarganya. Setelah selesai membersihkan rumah, Ningsih akan pergi ke kebun belakang rumahnya. Di sana, dia akan mengurus tanaman-tanaman sayurannya dengan penuh kasih sayang. Dia akan menyiram tanaman-tanaman itu, mencabuti rumput-rumput liar, dan memetik sayuran segar untuk dimasak. Saat petang tiba, Ningsih akan kembali ke rumah dan mulai memasak untuk makan malam. Dia akan mengolah sayuran-sayuran segar dari kebunnya menjadi masakan yang lezat dan bergizi.
Setelah selesai memasak, dia akan menunggu Tio pulang dengan penuh harap dan cinta. Dan karena alasan kesibukan di kantor, akhirnya Tio memilih tinggal di kota dengan kos di dekat kantornya. Jadilah Bu Ningsih sendirian di rumah. Awalnya, seminggu sekali Tio pulang, tapi seiring berjalannya waktu, Tio semakin jarang pulang. Sepertinya Ramadan tahun ini semuanya berbeda. Hari Raya Idul Fitri semakin dekat, namun Tio belum memberikan kabar apapun kepada Ibu Ningsih. Setiap hari, Ningsih menunggu di teras rumahnya, menatap jalan setiap kali ada kendaraan melintas, berharap Tio akan segera tiba. Namun, jam demi jam berlalu, hari demi hari berlalu tanpa kehadiran Tio. Bu Ningsih mulai khawatir. Ia mencoba menghubungi Tio melalui telepon, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba mencari tahu dari tetangga-tetangganya, tetapi tak ada yang tahu keberadaan Tio. Hatinya semakin gelisah setiap hari. Ia takut ada yang terjadi pada Tio. Namun ia juga berharap Tio hanya sibuk bekerja dan akan segera pulang. Hari Raya Idul Fitri tiba. Ningsih duduk sendirian di teras rumahnya, menangis dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasa ditinggalkan oleh anaknya sendiri di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan itu. Ia merindukan Tio, pelukannya, senyumannya, dan ceritanya tentang pekerjaannya di kota besar. Ningsih teringat saat Tio masih kecil. Mereka selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan penuh sukacita. Mereka akan bersama-sama bersiap-siap, membersihkan rumah, dan memasak makanan lezat. Namun, semua kenangan manis itu hanya tinggal kenangan. Ningsih terus menunggu. Setiap hari ia berharap Tio akan datang. Namun, hari berganti tanpa kehadiran Tio. Ia merasa sendirian di dunia ini tanpa kehadiran orang yang dicintainya. Ia berdoa setiap malam agar Tio selamat dan segera pulang ke pelukannya. Suatu hari Ningsih mendapat sebuah telepon. Ia buru-buru mengangkatnya, berharap itu adalah kabar baik tentang Tio. Namun, suara di ujung telepon adalah suara seorang polisi yang memberitahu bahwa Tio telah mengalami kecelakaan di perjalanan pulang. Ningsih terduduk lemah di lantai. Air mata tak henti-hentinya mengalir dari matanya. Ia merasa dunianya hancur berkeping-keping. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa Tio telah kecelakaan. Ia terjatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Setelah beberapa saat Ningsih mencoba bangkit. Ia merasa ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Bu Ningsih pergi ke rumah sakit untuk menemui Tio. Saat melihat tubuh Tio yang terbaring lemah di ranjang, Ningsih merasa dunianya runtuh sekali lagi. Ia meraih tangan Tio, tetapi tak ada reaksi dari anaknya itu. Bu Ningsih duduk di samping ranjang Tio sepanjang malam. Ia terus memegang tangan Tio, berdoa dan berharap akan ada keajaiban. Keesokan harinya Tio bangun dari tidurnya dengan lemah. Meskipun luka-lukanya cukup serius, ia berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Tio terbangun dan melihat ibunya yang sedang duduk di sampingnya. Ia tersenyum lemah, berucap syukur bahwa masih diberi kesempatan untuk berada di samping ibunya lagi. Ningsih pun merasa lega dan mengucap syukur karena Tio masih diberi kesempatan untuk pulang ke pelukannya. Dari kejadian itu,
Mereka berdua belajar untuk lebih menghargai waktu bersama dan tidak mengabaikan satu sama lain. Terima kasih orang-orang baik yang telah mendengarkan kisah ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan ikhtibar dari kisah luar biasa ini, yang memberikan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kita. Dan semoga kita semua, juga orang tua kita, dan terutama ibu, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.